Kedaulatan negara. Kedaulatan dalam bahasa Perancis sering diartikan sebagai the pride of a nation atau harga diri suatu bangsa. Dalam pernyataan ini terkandung suatu pengertian bahwa bangsa dalam suatu negara yang merdeka memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk secara eksklusif dan bebas melakukan berbagai kegiatan kenegaraan sesuai kepentingannya, asalkan kegiatan dan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan negara lain dan hukum internasional. Kedaulatan negara merupakan suatu identitas yang tersemayam dalam negara masing-masing, yang mana kedaulatan juga sering diartikan sebagai sesuatu yang bersifat instrumental yang diperlukan guna melindungi masyarakat untuk membangun tertib sosial berdaulat dengan kekuatan. Streck mengatakan kedaulatan sering dianalogikakan dengan kemerdekaan yang sekaligus merupakan fungsi dari suatu negara. Kedaulatan adalah nilai dari suatu negara yang paling rawan untuk dipertahankan karena menyangkut eksistensi dan kemampuan negara tersebut untuk menghadapi berbagai tantangan global. Contohnya seperti kedaulatan perekonomian, kedaulatan ketahanan dan keamanan negara. Yang kedua, yakni kedaulatan internal. Kedaulatan internal merupakan hak atau kewenangan eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaga negaranya, cara kerja lembaga negara, hak untuk membuat undang-undang tanpa adanya campur tangan atau intervensi negara lain, mendapatkan kepatuhan ketundukan dari rakyatnya, dan memiliki kewenangan sendiri untuk memutus persoalan-persoalan yang timbul di dalam yurisdiksinya. Yang terakhir, yakni kedaulatan berdasarkan konsep wilayah atau teritorial, merupakan kekuasaan penuh yang dimiliki oleh suatu negara dalam hal melaksanakan yurisdiksi atau kewenangan secara eksklusif di wilayah negaranya, yang mana di dalam wilayah tersebut negara memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan dan menegakkan hukum nasionalnya. Kedaulatan yang berkonsep pada kewilayahan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, wilayah darat. Yang kedua, wilayah lautan, dan yang terakhir, wilayah udara. Namun dalam hal ini, kedaulatan tidak sepenuhnya mutlak dalam menentukan kebebasan, namun perlu adanya kontrol jika dirasa tidak sesuai dengan konsep-konsep kedaulatan negara. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya kejadian perang antara Ukraina dengan Rusia, di mana di sini berdasarkan yang sudah saya baca, yaitu laporan dari kantor komisaris tinggi PBB, di sana akan membahas sedikit untuk hak asasi manusia yang konfliknya yaitu bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang terjadi sejak tanggal 24 Februari 2022. Nah, ini telah menewaskan beberapa nyawa di dalamnya. Ada kurang lebih 550 orang penduduk Ukraina yang tidak bersalah namun menjadi korban di dalamnya. Dan juga perang terbuka antara kedua negara ini juga telah menyebabkan lebih dari 2,5 juta penduduk Ukraina terpaksa mengungsi ke sejumlah negara yang berdekatan dengan kejadian tersebut, yaitu negara tetangga seperti itu. Nah, dan juga seperti Polandia, Rumania, Bulgaria, dan juga tidak cuma di dalam kota tetangga tersebut. Jadi humaniter internasional ini bertujuan untuk sebuah bentuk perlindungan untuk masyarakat atau penduduk yang tidak memiliki atau tidak bersalah di dalamnya. Namun hukum internasional ini kan menganut common law seperti itu, yang mana common law itu tertulis, jadi sudah jelas ya. Hukum internasional itu juga menganut common law seperti itu. Dan juga lanjut untuk selanjutnya bahwasanya dengan kata lain bahwa hukum humaniter internasional itu dilahirkan untuk melarang adanya peperangan. Nah,
bukan cuma untuk melindungi penduduk sekitar atau masyarakat sekitar, namun juga humaniter internasional itu melarang adanya peperangan, karena sejatinya peperangan itu memang merugikan antara antara kota atau antara negara seperti itu. Karena internasional itu lingkupnya antar negara seperti itu. Nah, dan juga para ahli hukum internasional itu sepakat bahwa perang adalah suatu yang tidak dapat diletakkan. Hukum humaniter disebut lebih dimaksudkan untuk dapat mengurangi akibat dan dampak di sana. Jadi humaniter internasional itu lebih kepada gimana caranya mengurangi hal-hal yang memang tidak bermanfaat seperti itu. Nah, secara prinsip harusnya di dalam negara-negara itu harus terlihat atau melihat yang sudah terlibat dalam konflik bersenjata, termasuk Rusia dan Ukraina yang perlu kita bahas dan juga diperhatikan dalam segi apa peperangan itu terjadi. Ternyata di sini sangat jelas bahwasanya di dalam peperangan Ukraina itu perihal HAM. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana perspektif kedaulatan hukum internasional terhadap kejadian antara Rusia dengan Ukraina. Perlu kita ketahui bersama bahwa aturan hukum internasional kontemporer yang paling umum tentang konflik bersenjata dapat ditemukan dalam Piagam PBB yang menjadi ketentuan umum yang mengatur mengenai hubungan antara negara-negara di belahan dunia. Hal ini tertuang dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Terdapat ketentuan yang sangat jelas menyebutkan bahwa setiap negara harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari penggunaan kekerasan atau kekuatan bersenjata terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik lainnya. Namun, pengecualian terhadap ketentuan mengenai larangan penggunaan kekerasan atau kekuatan bersenjata tersebut diatur dalam pasal 51 Piagam PBB yang menyatakan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata diperkenankan sepanjang dilakukan untuk melaksanakan hak pembelaan diri dari negara tersebut, dan juga dapat dilakukan jika terjadi otorisasi dari Dewan Keamanan PBB dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Artinya, selain dua skenario tersebut, setiap negara di belahan dunia itu dilarang untuk menggunakan kekerasan bersenjata terhadap negara lainnya, dan ketentuan tersebut harus dipegang teguh dan menjadi kewajiban serta mengikat bagi semua negara anggota PBB. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan Rusia, serangan dari Rusia terhadap Ukraina yang terjadi saat ini adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran yang serius terhadap norma dan ketentuan hukum internasional. Karena tidak ada hal yang relevan atau faktual yang telah dilakukan oleh Ukraina hingga saat ini yang dapat ditafsirkan sebagai serangan bersenjata terhadap Rusia dan kemudian menggunakan klaim Rusia untuk membela diri sehingga menyerang Ukraina. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah siapakah yang dapat menegakkan aturan ketika ada pelanggaran terhadap aturan hukum internasional tersebut? Dalam kasus ini jawabannya adalah tidak ada, dan disitulah letak keterbatasan dari hukum internasional sendiri. Artinya kepatuhan dan kesediaan negara-negara terlibat konflik untuk mematuhi aturan dan ketentuan hukum internasional tersebut adalah hal yang utama dan jalan satu-satunya saat ini. Seharusnya Rusia dapat menggunakan cara-cara damai sebagaimana yang dinyatakan dengan tegas dalam pasal 2 ayat 3 dan pasal 33 Piagam PBB, dan meninggalkan kekerasan bersenjata sebagai pilihan kebijakan dan instrumen untuk menyelesaikan perselisihan dengan Ukraina. Untuk
untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina, opsi dari Dewan Keamanan PBB yang memiliki tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan pasal 24 Piagam PBB menjadi tidak realistis untuk saat ini, karena desain kelembagaan negara keamanan PBB menempatkan Rusia sebagai salah satu dari 5 pemilik kursi tetap di Dewan Keamanan PBB yang memegang hak veto dan atas rancangan resolusi apapun nantinya. Dari sini saya ingin mengajak teman-teman bagaimana paradigma berpikir dari teman-teman tidak terpaku terhadap serangan Rusia terhadap Ukraina. Namun bagaimana kerangka berpikir teman-teman untuk berparadigma apa yang menyebabkan atau alasan dari Rusia untuk menyerang Ukraina. Perlu kita ketahui bersama bahwa awal mula terjadinya serangan dari Rusia terhadap Ukraina dikarenakan Ukraina menyatakan bahwa dirinya ingin bergabung bersama NATO. Hal tersebut secara geopolitik sangat berbahaya terhadap kedaulatan negara dan keamanan negara Rusia, sehingga memicu negara Rusia untuk membela dirinya dengan menyatakan dan menyerang kepada negara Ukraina. Namun tidak ada suatu alasan kebenaran yang menyatakan bahwa serangan dari Rusia terhadap Ukraina merupakan suatu hal yang benar, karena jelas hal tersebut sudah dilarang dalam piagam PBB maupun dalam hubungan internasional. Penyerangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina sangatlah merugikan dan sangat melanggar hak asasi manusia terhadap mereka, rakyat yang memang benar-benar tidak tahu akan situasi geopolitik antara Rusia dengan Ukraina. Lalu yang menjadi pertanyaan di sini, apakah tindakan yang dilakukan oleh Rusia, penyerangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina itu masuk ke dalam statuta Roma atau tidak? Sampai saat ini hal tersebut masih belum jelas apakah masuk dalam statuta Roma atau tidak. Namun yang kita ketahui bahwa kejahatan dari statuta Roma sendiri itu terdiri dari 4. Yang pertama yakni genosida, yang kedua agresi, yang ketiga kejahatan perang, dan yang terakhir yakni kejahatan kemanusiaan. Dan penyerangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina itu bisa dikatakan sebagai kejahatan peperangan dan kejahatan kemanusiaan. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.